Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni habibana wa nabiyana wa khalilana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Alangkah terlebih dahulu marilah kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami ilmu dan berilah kami pemahaman yang luas. Amin ya rabbal alamin. Simak baik-baik kisahnya ya. Kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam diutus kepada Bani Israel untuk mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan. Nabi Zakaria alaihi salam terus berdakwah kepada kaumnya meskipun sudah lanjut usia dan rambutnya memutih. Pada usia yang sudah lanjut itu, Nabi Zakaria alaihi salam belum memiliki keturunan. Nabi Zakaria alaihi salam sangat mendambakan anak yang dapat meneruskan dakwahnya setelah ia wafat nanti. Nabi Zakaria alaihi salam selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah putus asa. Beliau percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya untuk memiliki keturunan meskipun ia dan istrinya sudah lanjut usia. Suatu ketika janda Imran datang kepada Nabi Zakaria alaihi salam dengan membawa bayi perempuannya yang bernama Maryam. Ia bermaksud menyerahkan Maryam pada mihrab Baitul Maqdis sesuai nazarnya sewaktu hamil. Para imam Baitul Maqdis melakukan undian untuk menentukan orang yang berhak mengasuh Maryam. Undian jatuh kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Pengasuhan dan pengawasan Maryam pun diserahkan kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Suatu ketika Nabi Zakaria alaihi salam masuk ke mihrab menemui Maryam yang masih kecil. Maryam selalu menyepi dalam mihrab tempat sholat. Nabi Zakaria alaihi salam heran mendapati makanan, minuman, dan buah-buahan yang lezat terhidang di meja Maryam. Nabi Zakaria alaihi salam bertanya kepada Maryam mengenai makanan tersebut. Maryam menjelaskan bahwa makanan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihi salam makin yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak henti-hentinya berdoa untuk memohon keturunan hingga pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menyampaikan bahwa Nabi Zakaria alaihi salam akan memiliki anak yang bernama Yahya. Nabi Zakaria alaihi salam merasa sangat gembira mendengar kabar tersebut. Namun, beliau masih belum yakin sepenuhnya. Nabi Zakaria alaihi salam kemudian meminta tanda yang bisa memperkuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Nabi Zakaria tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dan hanya bisa menggunakan bahasa isyarat. Hal ini benar terjadi sehingga hati Nabi Zakaria alaihi salam pun merasa tenang. Tidak lama kemudian istri Nabi Zakaria yang sudah tua itu hamil. Setelah cukup usia kehamilannya, lahirlah seorang putra dan diberi nama Yahya. Sesuai dengan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, Yahya tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, kuat, dan saleh. Kelak di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya dengan menjadikannya seorang nabi dan rasul.
Nah, mudah-mudahan setelah kita mendengar kisah Nabi Zakaria menjadikan kita lebih kuat lagi dalam menghadapi masalah dan selalu semangat dalam menghadapi hidup. Amin ya robbal alamin. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tutup dengan doa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.